Hai baking lover, di kelas hari ini saya lagi mau bikin kulit pie dengan hanya 3 bahan aja. 1, 2, dan 3. Nah, 3 bahan ini sangat menentukan hasil kulit pie-nya. Kenapa saya nggak pakai telur? Kenapa saya nggak pakai segala macam? Karena sebenarnya itu nggak perlu. Kebetulan saya dapat tepung terigu kualitas bagus nih dari PT Sriboga Flour Mill, namanya Ninja. Jadi Ninja ini biasanya saya pakai buat kue kering, kemudian buat pie, buat bakpao. Pokoknya warnanya dari si produk itu nantinya jadi kuning. Kalau untuk pie saya jadi kuningnya tuh bright banget, cerah nggak butek. Kemudian teksturnya renyah banget dan pastinya dia ngembang ya. Nah, bahan-bahannya saya sebutkan ya. Ini ada tepung terigu Ninja. Kemudian ini saya kebetulan pakai margarin aja ya. Jadi kalau misalkan mau ditambahin butter ataupun mau diganti butter ataupun mau mix butter dengan margarin, boleh banget silahkan. Perbandingannya yang paling nyaman adalah kalau mix butter dengan margarin adalah 50 banding 50. 50 gram butter, 50 margarin ya. Kemudian ini ada air, di sini air es supaya apa? Supaya nanti agak ngeras sedikit. Jadi kalau misalkan cuma 2 bahan ini aja itu rapuh banget, dan ini kedua bahan ini aja udah bisa jadi kue kering sebenarnya ya. Nah, pie ini juga saya bisa bilang dia mirip banget sama kue kering. Very simple pie. Nah, yang membedakan adalah hari ini saya mau bikinnya pie asin savory pie. Namanya Kiss Loren, tapi karena saya nggak pakai yang namanya bayam dan saya cuma pakai bahan selain bayam, jadinya nanti kita kasih nama yang lain ya. Oke, jadi bahan-bahannya hanya 3 bahan ini aja. Dengan 3 bahan ini sudah bisa menghasilkan kulit pie yang sempurna, renyah, nggak gampang hancur. Kemudian juga kalau digigit itu nggak misah antara si kulit dengan yang namanya filling biasanya ya. Fillingnya itu entah custard atau apapun. Oke, bahan selanjutnya yang saya kenalkan adalah, dan ini nih yang bagian sini, ini adalah bahan untuk fillingnya ya. Jadi saya mau bikin tekstur dan rasanya dari si custardnya itu atau si adonan yang fillingnya nanti itu lembut banget. Jadi saya rencananya mau masak dulu nih. Ini margarin 1 sendok makan ya. Kemudian ini bawang bombay. Bawang bombaynya boleh lebih banyak dari saya. Ini 1 sendok makan juga. Kemudian sosis dan smoked beef, karena saya pengennya bener-bener rasanya itu cuman daging-dagingan aja. Lagi nggak pengen makan sayuran ya. Jadi ini 3 bahan ini, nanti ini dipanaskan, ini masuk, kemudian ini ditumis juga. Nah, selanjutnya adalah bahan custardnya. Kita nyebutnya custard ya. Yang asin itu ada, ini saya kebetulan pakai susu evaporated. Jadi kalau di rumah, di resep aslinya saya itu dia pakai whipping cream, tapi kan kalau whipping cream harganya terlalu tinggi, kadang kita jual juga agak susah. Dan kadang-kadang juga di whipping cream itu kita suka nambahin, beberapa orang nambahin gula pasir. Nah, untuk evaporated sendiri itu karena dia udah ada taste semu manis dikit banget, jadi nggak perlu ditambahin macam-macam ya. Jadi ini susu evaporated saya pakai. Oh iya, kalau mau neken kos lagi boleh ditambahkan dengan air, tapi dengan catatan kalau ditambahkan air di dalam resep custardnya itu harus ada tambahan pengikatnya, entah itu pakai starch atau pakai tepung terigu Ninja itu sendiri ya. Kemudian telur 2 butir, di sini 100 gram. Ini telurnya 100 gram. Kemudian ini evaporatednya 250 sampai 300. Nanti kita lihat tingkat kekentalannya dan kekerasannya mau seberapa. Dan ini adalah merica dan garam. Ya, karena saya mau bikinnya kan savory itu agak-agak asin gimana gitu. Dan yang terakhir yang nggak dimasak tapi ditabur adalah ini dia, keju. Oke, nah alatnya yang saya gunakan adalah, saya punya cetakan pie anti lengket seperti ini, bongkar pasang. Tapi kalau Anda di rumah nggak punya, jangan khawatir. Saya juga nyiapin cetakan pie ya, yang seperti ini. Nah, adonan ini saran saya, pada saat nanti sudah diletakkan di dalam, si loyang ini sendiri jangan dipoles ya. Jadi nggak perlu dipoles, kenapa? Supaya tidak mengkerutnya banyak banget. Jadi biarin aja, dia nggak akan lengket kok. Kalau sampai dia lengket berarti posisinya adalah ini, si custard itu dia pecah sampai keluar-keluar ke samping-samping sini. Itu penyebab dari lengket. Tapi kalau ditanya resipi saya sendiri, kalau pakai resep pie-nya saya yang kulit pie itu nggak perlu namanya poles-memoles ya. Jadi nanti langsung aja, yuk kita bikin. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah sebelum membuat yang namanya kulit pie-nya, kita harus bikin fillingnya dulu. Kenapa? Karena kita nggak mau nanti pas dimasukin ke dalam adonan custard dalam kondisi si isinya ini panas ya. Jadi ini kita
panaskan dulu atau kita masak dulu yang namanya filling. Oh ya, by the way, bikin filling ini nggak harus pakai 2 bahan ini aja loh. Kalau kita punya sosis silahkan, punya daging cincang silahkan. Itu mau dimasak bumbu manis ataupun lada hitam dan segala macam bebas. Tuna itu enak banget ya. Salmon kalau ada pun juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya filling dari yang asin-asin yang saya buat ini beda. Nah, yang saya tekankan sebenarnya bukan pada fillingnya nantinya. Bagaimana kerenyahan kulit itu tuh yang kita kejar. Gitu. Oke, kalau sudah panas, saya masukkan bawang bombay dulu. Oke. Nah, sebenarnya kalau ngomongin sosis dan smoked beef ini nggak perlu dimasak, nggak apa-apa karena dia nanti akan matang. Cuman saya kepengennya ada aromanya yang agak kuat, makanya kenapa saya masak bersama dengan margarin. Oke, seperti ini. Nggak perlu sampai coklat juga, nggak perlu sampai coklat, jadi bisa dibikin. Oke, ini hanya asal ini aja kok, asal dia terlapisi dengan baik sama margarin, kemudian nggak perlu sampai matang berapa lama juga nggak perlu lama-lama, paling sekitar 1 menit cuman oseng-oseng gini doang. Ya, jadi nggak perlu khawatir karena nanti ngebake-nya atau ngovennya cukup lama kok. Oke, yang seru adalah saya akan bikin pakai oven tangkring nanti ya. Oke, sip. Seperti ini. Oke, sudah? Kita matikan dan lanjut ke session berikutnya. Oke, yang sangat simple banget kita lakukan adalah sebenarnya di dalam proses pembuatan pie itu ada namanya wrap-in method ya. Jadi wrap-in itu dia hanya adonannya akan dicampur-campur aja. Ya, jadi sampai nanti berpasir baru nanti kita giling. Oke, seperti ini. Ini cukup diaduk-aduk aja. Jadi nggak perlu pakai mixer. Kalau punya mixer boleh diaduk pakai mixer, cuman nggak perlu sampai si mixer itu mengembang banget kayak kita bikin buttercream ya. Jadi sambil diaduk-aduk seperti ini. Oke. Jadi sambil diaduk-aduk seperti ini nggak perlu kita namanya sampai mengembang. Jadi kalau kita bikin satu produk kulit pie ini, kalau sampai mengembang banget, kenapa adonannya jadi lembek? Nantinya pada saat kita oven dia mengkerutnya lumayan drastis. Jadi kita pertahankan tidak membuat margarin ini mengembang. Dan kemudian karena kita nggak perlu mengembang ya kan, jadi yang kita bisa lakukan hanya aduk ini. Kalau mau pakai mixer boleh nggak? Boleh, pakai mixer hanya 30 detik aja, pakai kecepatan sedang atau tinggi. Tapi kalau pakai kecepatan pelan banget ya bisa 1 menit lah. Oke, jadi membedakan di situ. Yang jelas adonannya dia harus benar-benar lembek. Oke, seperti ini. Nah, kalau mau agak dikembangkan lagi sedikit, boleh dari sini ya. Karena kalau ini biar gampang aja bikinnya pakai tangan gini-gini doang. Oke, ini tepungnya saya masukkan. Oke, saya masukkan tepungnya. Nah, simple banget cara buatnya, jadi nggak perlu repot-repot. Oke, nah ini kita aduk rata. Nanti kita akan aduk uleni pakai tangan ya. Oke. Nah, kenapa sih adonan pie yang kita buat kadang-kadang tuh keras banget gitu kan? Nah, itu tuh yang menyebabkan adalah kita salah memilih jenis tepung, terutama tepung untuk pie itu tidak memerlukan protein yang tinggi sekali begitu. Kalau memang margarinnya itu kurang pemakaiannya, istilahnya nggak terlalu banyak, nah yang harus dilakukan adalah kocok margarinnya harus sampai mengembang. Tapi resikonya pada saat mengembang tadi, setelah jadi kita harus diamkan dulu tuh yang namanya di chiller. Oke, posisi seperti ini aja, jadi nggak usah terlalu rata tuh kalau bisa dilihat ya. Nggak usah rata-rata banget, tambahin air. Oke, kita aduk lagi adonannya. Sip. Nah, kalau misalkan kita bikin yang kulit manis gimana? Tenang, nanti ada videonya ya. Ini kita bikin yang asin dulu aja. Oke, sip, seperti ini. Nah,
yang nempel-nempel di samping boleh kita rapihkan. Oke, jadi resep pie yang saya buat ini kulitnya super duper renyah banget, nggak keras sama sekali, bahkan kalau bisa dibilang rapuh. Jadi kalau enak banget pasti ini telurnya banyak ya, biasanya kan orang mikirnya gitu ya, padahal bukan. Yang saya lakukan adalah pilihlah tepung terigu yang tepat. Bukannya saya promo atau gimana, tapi memang tepung terigu tuh pengaruh banget sama hampir semua produk-produk baking yang butuh tekstur kerenyahan, kemudian mengembang, kemudian tekstur yang lain. Jadi kalau kita mau tuh bukan mau empuk atau mau renyah, bukan hanya menambahkan telur kuning, telur yang banyak, costingnya kan lumayan tinggi kan. Nah, yang bisa dilakukan adalah tambahkan atau pilih jenis terigu yang tepat. Oke, ini saya pakai tangan aja ya, by the way saya udah cuci tangan loh. Oke, ini saya aduk-aduk. Oke, nah kalau sudah seperti ini teksturnya ya, boleh kok adonan ini didiamkan dulu beberapa saat. Berapa lama sih? Ya sekitar 15 menitan sampai 20 menitan boleh. Dimana di chiller boleh nggak? Boleh. Kalaupun mau langsung juga nggak apa-apa tuh. Ini adonannya bener-bener renyah banget dan saya yakin pasti rapuh. Oke. Rapuhnya bukan rapuh nanti gampang patah ya. Jadi kalau dimakan tuh antara si kulit dengan isian tuh bisa ngeblend dengan baik. Oke, seperti ini. Oke, tadi ada pertanyaan juga, salah satu konsumen saya biasa nanya, kenapa sih kok ditambahin air? Padahal kan nanti keras dong. Enggak, fungsinya air tuh untuk membuat glutennya jadi lebih kokoh. Gluten itu bukan kokoh, sorry. Gluten itu jadi lebih elastis sehingga nanti teksturnya nih adonan ini jadi ada agak keras tapi nggak keras banget, tapi renyah. Jadi intinya mah ada gigitan atau teksturnya bahasa saya. Oke, sudah jadi seperti ini ya. Lihatin adonannya lembek kan, lembek banget tuh. Ini pengaruh banget kok dari komposisi bahan dan jenis tepung terigu yang kita gunakan. Dan kalau bisa dilihat tepung Ninja itu karakter warnanya dia bright banget ya, cerah banget. Tapi bukan ada pemutihnya loh. Memang ternyata PT Sriboga Flour itu katanya punya formulasi khusus ya. Beliau tuh punya mesinnya yang wah luar biasa banget. Oke. Jadi seperti ini, yuk kita proses. Nah sekarang ini mulai kita proses nih. Jadi ini kita bagi dua adonannya. Ya ini adonan asin kita bagi dua. Yang satu untuk cetakan pie seperti ini. Nah yang satunya lagi itu kita akan bikin cetakan yang seperti ini. Oke, ini saya sisihkan dulu. Dan saya pakai alat saya yang paling luar biasa, yaitu peralon. Oke. Ini saya tutup gini dulu. Ketebalannya berapa? Ketebalannya kurang lebih setengah senti. Tapi kalau mau lebih tipis lagi boleh. Nah seperti ini ya. Nanti kita akan tipiskan kembali. Oke. Ini karena adonannya super duper lembut banget, jadi enak pas ngerjain kita nggak repot. Oke. Kalau ditimbang tadi kira-kira berapa? Kira-kira berapa ya tadi ya? Nanti kita cek sih. Oke. Nah, ini kita pasin seperti ini. Ini kan kurang kan? Ya. Jadi kita taruh di sini. Terus ini adonannya kita tutupkan ke atas. Oke, ini saya buka. Nah, ini memang agak lengket nggak apa-apa. Sebentar. Oke, seperti ini. Baru nanti ini kita rapikan. Ini rapikan di bagian dalam. Diusahakan jangan sampai ada yang namanya celah ya di bagian bawah, karena kenapa? Nanti bakal hancur, bakal bocor. Oke, seperti ini ya. Ini kita potong manual aja, nggak usah bagus-bagus pakai pisau atau apa. Ini ditembel, pokoknya kalau ada yang bolong seperti ini ya, itu kita tembel. Tempel, baru kita giniin pakai tangan aja.
Jadi adonannya benar-benar wow, menarik. Oke. Nah, masih jelek kan? Yang jelek ini kita rapikan. Oke, ini sambil ditekan, sisihkan bagian sampingnya sini nih. Oke, bagian sininya itu harus ada setengah senti di atas permukaan dari cetakan pie-nya. Oke. Kebetulan kalau yang Kiss Lorraine ini yang saya pelajari di beberapa tempat waktu saya kerja juga, ini nggak perlu diproses nggak perlu di oven terpisah. Jadi udah langsung jadi satu aja ovennya. Tapi kalau kita pakai oven otang atau oven tangkring, sebaiknya ini kita oven dulu. Jadi kita oven dulu sampai kurang lebih setengah matang ya, baru nanti kita kasih topping di atasnya. Jadi nggak bisa langsung. Kenapa? Kalau kita di hotel kan pakai ovennya itu apinya atas bawah ya. Kalau oven otang kan apinya cuma dari bawah doang dan dari samping tuh. Nah, untuk mengamankan ini tadi, kita bagian tengahnya itu bisa dikasih daun ya. Terus kemudian bagian atasnya nanti dikasih taburi kacang sampai full atau beras, atau yang terakhir bisa pakai kertas roti. Atau bahkan bisa juga produk ini bagian atasnya itu pakai tepung beras. Intinya atasnya harus ada pemberat supaya pada saat dipanggang dia nggak turun. Nah ini nih. Oke. Tapi sekarang saya mau coba apakah bisa dengan oven tangkring. Dia tidak perlu dibakar duluan ya. Jadi saya langsung tata yang namanya fillingnya. Nah sebelum ini beres, saya sisihkan yang satu lagi karena saya masih punya beberapa tuh kan cetakannya ya, masih punya beberapa. Ini saya lebih baik di roll semua aja. Oke, kita roll semua. Tebal tipisnya dari adonan tergantung keinginan kita ya. Jadi kalau memang mau tebal-tebal boleh, mau tipis-tipis juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti adalah karena adonan saya ini sangat renyah sekali nantinya, jadi diharapkan mau kulit tebal atau tipis hasilnya tetap renyah. Oke. Tapi kalau Anda kesulitan, boleh nanti saya kasih tips bagaimana caranya membuatnya. Oke, cetakan saya lucu-lucu ya ini. Kebetulan ini dari My Heavy Machine, saya dikasih. Ini saya pakai. Oke, ini saya belah aja. Terus jangan pelit-pelit nih kalau misalkan lagi melakukan proses ini. Maksudnya adonannya ya biarin aja segitu gitu. Soalnya kalau terlalu padat banget nanti kita ngebentuknya susah. Oke. Ini kita lepas, kita taruh atasnya seperti ini. Ini kita masukin ke dalamnya. Kalau ribet giniin dulu ya. Pas udah masuk baru kita tarik keluar. Oke, pakai tangan aja. Nggak usah ribet-ribet nyari pisau karena adonannya bakal renyah banget. Sip, tinggal tekan-tekan bagian dalam. Oke, bagian dalamnya ditekan-tekan. Oh iya, kalau mau agak tebal balik lagi tinggal ditambal aja. Nah, terus gimana dong chef? Beda-beda dong ketebalan sama ininya. Kalau mau ditimbang, adonannya ditimbang, kemudian dibulatkan, baru nanti ditekan-tekan ke dalamnya sini. Bagian dalamnya dia tertutupi dengan baik. Oh iya, kalau mau adonannya diistirahatkan dulu boleh. Makanya tadi kalau ngaduknya sampai terlalu ngembang, biasanya hasilnya tuh bakal mengkerut. Oke, seperti ini ya. Yang lainnya dilakukan hal yang sama, atau yang tadi saya bilang berapa gram ditimbang ya, dibulatkan seperti ini, ditimbang. Terus masukin ke dalam, tinggal kita pinyet-pinyet gini. Ya ini cara manual. Dulu nenek saya ngajarinnya begini sih, gitu ya. Jadi boleh aja nih kayak ini sisanya, masukin aja ke dalamnya sini. Oke, kemudian kita dipadet-padetin gini. Jadi nggak usah pakai banyak telur lah. Telur itu kadang-kadang
Kalau kita nggak ada produk ini terus gimana dong? Lo harus pakai telur. Telurnya buat fillingnya aja, buat isiannya aja. Oke, yep, seperti ini hasilnya. Dan nanti kita bikin fillingnya yang lain ya. Saya teruskan dulu. Oke, dari resep saya yang tadi hasilnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1 ukuran besar dan 3 ukuran ada berapa nih? 1, 2, 3, 6, 7 ukuran mini. Habis semua tidak tersisa ya. Oke, sekarang kita lagi mau bikin buat si fillingnya. Jadi fillingnya saya lagi bikin. Oke, ya. Jadi bahan pertama yang kita buat adalah untuk fillingnya nih. Ini kita masukin aja garam dan merica. Oh ya, garam merica balik lagi boleh ditambahkan sesuai selera. Ada juga beberapa resep yang pakai biji, pakai pala bubuk, itu juga boleh. Oke, telurnya kita masukin. Nah, fungsi telurnya untuk mengentalkan. Tapi, nah, ya. Fungsi telur ini untuk merekatkan. Ini kita kocok aja seperti ini. Oke. Jangan sampai terlalu berbuih karena kita nggak mau nanti banyak gelembung di dalamnya. Oke, seperti ini ya. Kita kocok. Oke, dia sudah cukup kental. Ya. Jadi balik lagi kalau kita nggak punya susu, nggak punya whipping cream, fresh cream kita bisa pakai evaporated untuk di resipinya. Tapi memang evaporated juga harus milih ya, jangan asal evaporated yang murah atau yang mahal. Tapi berdasarkan kualitas produknya, bukan berdasarkan harganya. Kadang-kadang harga murah juga kualitasnya oke. Oke, selanjutnya ini sudah beres. Sekarang kita tuang ke atas, kita susun. Nah, ini eksperimen saya. Yang pertama adalah saya pilih adonannya ini tidak saya matangkan. Jadi adonan ini masih mentah, nanti kita oven pakai oven listrik. Ya, sekarang saya susun aja ini bahan-bahannya. Fillingnya sesuai selera ya, balik lagi. Oke, yang penting rata dulu aja. Ya, jadi tergantung balik lagi hitungan harganya berapa. Sama satu lagi saya akan coba yang bulat dan saya akan coba yang kotak. Ya, ini saya akan oven pakai oven listrik. Ini saya kasih fillingnya di tengah, nggak usah terlalu banyak. Oke, sip. Ya, baru saya taburin keju sedikit. Ini juga saya kasih keju sedikit. Ini juga saya kasih keju sedikit. Pokoknya semua serba sedikit. Dan ini yang harus sangat diperhatikan nih. Hati-hati banget jangan sampai dia tumpah-tumpah nantinya. Oke, seperti ini cukup. Kita tambahkan keju lagi. Wow, menarik ya. Ini juga saya tambahkan. Ini juga nggak boleh terlalu penuh karena nanti bukannya takut tumpah tapi takut rembes ke bawah. Jadi saya coba dulu isi setengahnya. Oke. Nanti kalau memang mau kelihatan bagus, setengahnya dari ini bisa diisi kembali kok. Jadi kalau dia udah turun, pada saat kita baking, panggang, setengahnya lagi baru kita tambahkan. Yang saya suka dari resep ini adalah dia banyak banget kejunya. Mau ditambahin mozzarella boleh ya guys. Oke, mau dikasih taburan parsley juga boleh. Selesai, beginilah. Sekarang kita masukin ke dalam oven. Nah, sekarang saya ini percobaan pertama pakai oven listrik saya. Ya, tadi udah saya panasin kebetulan. Ini saya masukin ke sini. Ini harus pelan-pelan banget saat masukin karena supaya nggak bocor. Karena kalau bocor nanti oven listrik Anda rusak. Kalau mau dialasin sama loyang boleh, tapi kalau dialasin sama loyang itu efeknya suhunya harus lebih tinggi nanti. Ya, disusun seperti ini aja. Saya agak dalam. Kenapa naruhnya nggak di pinggir sebelah sini? Karena di sini cenderung udaranya akan lebih banyak keluar ya. Kita tutup. Saya settingnya ini di 190, di 200 juga boleh ya. Antara 190 sampai 200. Tapi 20 menit, 25 menit saya setting. Pakai api bawah aja, nggak usah pakai api atas bawah. Kenapa? Saya nggak mau bagian atasnya matang duluan daripada bawah, sehingga nanti teksturnya jadi keras. Oke, kita tunggu 25 menit lagi. Ini yang pakai oven deck tampilannya. Wow. Kita coba tarik ya adonannya. Oven deck, oven listrik. Aduh, panas.
Oke. Seperti itu.